Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saiful Anwar selaku dosen metode penulisan dan presentasi ilmiah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, beserta rekan-rekan mahasiswa Magister Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang berada di Indonesia dan semua mahasiswa keuangan syariah yang berada di Malaysia. Perkenankan saya Madenu, mahasiswa Magister Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan Jakarta ingin mencoba memaparkan pemaparan proposal tesis yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Faktor Makroekonomi dan Pembiayaan UMKM terhadap Pembiayaan Bermasalah UMKM pada Perbankan Syariah di masa pandemi COVID-19. Abstrak dalam penelitian ini bahwa penelitian ini mencoba mengidentifikasi pengaruh variabel makroekonomi dan pembiayaan UMKM terhadap pembiayaan bermasalah UMKM pada perbankan syariah di masa pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa pembatasan aktivitas sosial ekonomi selama pandemi COVID-19 di berbagai negara maupun di Indonesia menyebabkan pelemahan permintaan global maupun domestik, sehingga berdampak terhadap kinerja UMKM dan perbankan syariah di Indonesia. Variabel makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk domestik bruto atau PDB, inflasi, kurs, dan suku bunga acuan sebagai faktor eksternal, dan pertumbuhan pembiayaan UMKM dan pembiayaan bermasalah UMKM sebagai faktor internal perbankan syariah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan saling ketergantungan variabel makroekonomi dan pembiayaan UMKM terhadap pembiayaan bermasalah UMKM pada perbankan syariah di masa pandemi COVID-19. Dan penelitian ini ingin melihat hubungan jangka pendek maupun jangka panjang antar variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan model analisis vector auto regression atau VAR, di mana apabila data time series stasioner pada tingkat level. Sedangkan jika data time series tidak stasioner pada level, tetapi stasioner pada data diferensi dan terkointegrasi, penelitian dilanjutkan dengan analisis vector error correction model. Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan seberapa besar pengaruh faktor eksternal, yaitu faktor makroekonomi dan faktor internal bank itu sendiri, sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah sektor UMKM selama pandemi COVID-19. Latar belakang dari penelitian yang saya buat, seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini muncul di awal tahun 2020, di mana lonjakan penambahan kasus harian yang signifikan di awal pandemi, yaitu pada triwulan kedua tahun 2020, di Indonesia perkembangan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup besar, di mana ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar di bawah minus 5,32% year on year. Selain itu, tekanan pandemi yang terjadi terhadap perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020 telah membuat pendapatan per kapita Indonesia turun akibat terbatasnya aktivitas sosial ekonomi yang juga menyebabkan inflasi di Indonesia pun turun menuju level 1,68% di triwulan keempat tahun 2020, seperti yang terlihat dalam grafik di layar. Pandemi di awal tahun 2020 juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi. Salah satunya adalah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar, yaitu rupiah melemah hingga mencapai 16.367 pada triwulan pertama tahun 2020. Sedangkan dari sisi moneter, selama pandemi COVID-19, Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan sampai level terendah, yaitu pada tahun 2021 menjadi 3,5%.
Selain itu, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang lebih besar terhadap UMKM dibandingkan pada saat krisis moneter tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global tahun 2008-2009. Di mana pembatasan aktivitas sosial ekonomi di berbagai negara menyebabkan pelemahan permintaan global maupun domestik, sehingga berdampak terhadap kinerja UMKM di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, UMKM terdapat 87,5% terdampak pandemi, di mana 93,2% diantaranya terdampak dari sisi penjualan. Sedangkan 40% UMKM mengalami penurunan penjualan antara 25 hingga 50% dari total penjualan. Terdapat juga 28% penurunan hingga 51 hingga 75% total penjualan UMKM. Dan terakhir adalah 15,6% UMKM penjualannya anjlok di atas 75%. Sehingga kondisi UMKM yang sangat terpukul ini telah menimbulkan berbagai kendala selama masa pandemi COVID-19 untuk menjaga keberlangsungan usahanya, seperti kekurangan modal kerja, kemampuan membayar kembali pinjaman yang telah diambil sebelumnya, sehingga membuat pembiayaan bermasalah UMKM semakin meningkat. Untuk mendukung keberlangsungan usaha UMKM, di mana UMKM merupakan telah cukup besar menyumbang PDB di Indonesia, maka perbankan syariah di Indonesia terus mengoptimalkan bantuan pembiayaan bagi UMKM yang dibuktikan dengan adanya peningkatan penyaluran pembiayaan, baik pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan investasi. Sampai akhir tahun 2021, seperti grafik di layar, kita lihat pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM mengalami fluktuasi setiap tahunnya dibandingkan dengan non-UMKM yang tumbuh dan mengalami perlambatan setiap tahunnya. Sementara pembiayaan UMKM pada tahun 2020 sampai akhir 2021 atau dalam kondisi pandemi COVID-19 mengalami kenaikan pertumbuhan, yaitu pada tahun 2021 tumbuh sebesar 9,31% lebih tinggi dari tahun 2020, yaitu tumbuh sebesar 4,82% dibandingkan pertumbuhan non-UMKM yang terus melambat setiap tahun. Hal ini disebabkan pada pandemi COVID-19, pertahanan sektor UMKM ternyata lebih tinggi dibandingkan non-UMKM. Hal ini terbukti bahwa UMKM telah memiliki kemampuan pemulihan yang cukup baik sejalan dengan pengalaman UMKM dalam menghadapi krisis moneter tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global pada tahun 2008 dan 2009. Dilihat dari pertumbuhan rasio NPF itu sendiri, bahwa dari sisi kualitas pembiayaan, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku sampai dengan 31 Maret tahun 2023 mengharapkan UMKM dapat menjaga level pembiayaan bermasalah atau NPF UMKM dalam koridor sesuai ketentuan, yaitu di bawah 5%. Di mana di dalam tahun 2017 sampai 2021 tingkat rasio NPF UMKM ini masih cukup tinggi, masih di atas 5%. Yang mana pada awal tahun 2020, yaitu pada awal tahun pandemi sampai tahun 2021, untuk rasio NPF pembiayaan modal kerja dan investasi UMKM masih di atas 5%. Di mana pada masing-masing bank umum syariah maupun unit usaha syariah dan BPR syariah seperti yang ada di layar masih di atas 5%. Dari latar belakang di atas, penulis ingin mencoba membuat rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah faktor makroekonomi, yaitu PDB, inflasi, kurs, dan suku bunga acuan
dan pembiayaan UMKM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah UMKM pada perbankan syariah di masa pandemi COVID-19. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaruh guncangan faktor makroekonomi dan pembiayaan UMKM terhadap pembiayaan bermasalah UMKM dalam hubungan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor ekonomi, faktor makroekonomi, dan pembiayaan UMKM terhadap pembiayaan bermasalah UMKM pada perbankan syariah di periode masa pandemi COVID-19. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh guncangan faktor makroekonomi dan pembiayaan UMKM terhadap pembiayaan bermasalah UMKM pada perbankan syariah dalam hubungan jangka pendek ataupun jangka panjang. Tinjauan pustaka, sebagaimana yang kita ketahui bahwa berdasarkan pasal 1 butir 25 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah atau musyarakah, sewa menyewa atau izaroh, atau sewa beli dalam bentuk izaroh muntahiyah bitamlik, dan jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istihsna. Pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard dan sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank syariah atau perbankan syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan tanpa imbalan atau margin atau bagi hasil. Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia, pembiayaan UMKM adalah pembiayaan yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk kredit atau pembiayaan untuk produk ekspor non-migas yang diberikan oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank campuran. Sedangkan pembiayaan bermasalah itu sendiri adalah pembiayaan yang sulit untuk dilunasi karena faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal di luar kendali peminjam menurut Siamat tahun 2005. Sedangkan menurut Fatur Rahman Jamil tahun 2014, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Selain itu, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermusyawarah, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, menurut Fatur Rahman Jamil 2014, pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, berupa faktor manajerial, dan faktor-faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Popita tahun 2013, ada 3 faktor yang berkontribusi terhadap kredit macet, yaitu bank itu sendiri, peminjam, atau debitur, dan di luar debitur dan kreditur yang terkena dampak, di mana kinerja bank yang bersifat mikroekonomi merupakan tanggung jawab dari faktor kreditur, sedangkan pengguna dana bertanggung jawab atas faktor debitur, dan faktor makroekonomi berada di luar keduanya. Dari tinjauan pustaka di atas, maka penulis mencoba membuat kerangka pemikiran di mana faktor makro ekonomi terdiri dari produk domestik bruto, inflasi, kurs, suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate, dan pembiayaan UMKM itu sendiri
pengaruhnya bagaimana terhadap pembiayaan bermasalah UMKM perbankan syariah. Sehingga pengembangan hipotesis yang dilakukan oleh penulis atau peneliti bahwa hipotesis pertama yaitu produk domestik bruto secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah UMKM. Hipotesis kedua, inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah UMKM. Hipotesis ketiga, kurs secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah UMKM. Hipotesis keempat, suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah UMKM. Hipotesis kelima, pembiayaan UMKM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah UMKM. Dan hipotesis keenam, yaitu faktor makroekonomi, yaitu terdiri dari produk domestik bruto, inflasi, kurs, suku bunga acuan, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah UMKM. Untuk metode penelitian, penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan model vector auto regression atau VAR. Metode VAR ini memperhatikan dua hal. Yang pertama yaitu tidak perlu membedakan mana variabel endogen dan eksogen, di mana model VAR menganggap bahwa semua variabel ekonomi adalah saling tergantung dengan yang lain. Kedua, metode VAR adalah untuk melihat hubungan antara variabel di dalam VAR, dibutuhkan sejumlah kelambanan variabel yang ada. Kelambanan variabel ini diperlukan untuk menangkap efek dari variabel tersebut terhadap variabel yang lain di dalam model. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat data time series triwulanan, yaitu data triwulanan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 yang diambil dari yang bersumber dari laporan Bank Indonesia, laporan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, dan lain sebagainya. Sedangkan variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah pembiayaan bermasalah UMKM sendiri, pertumbuhan produk domestik bruto, tingkat inflasi, kurs, suku bunga acuan atau BI rate, dan pembiayaan UMKM itu sendiri. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model vector auto regression, dan software yang digunakan untuk proses pengolahan data adalah Microsoft Office Excel dan APUS. Tahapan uji VAR atau PSCM, yang pertama adalah uji stasioneris data, yang kedua uji kointegrasi, yang ketiga estimasi VAR atau PSCM, yang keempat uji kausalitas, yang kelima impulse response, dan yang terakhir adalah variance decomposition. Demikian penelitian pemaparan yang saya lakukan terkait dengan penelitian proposal tesis. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.